Santapan Harian Rabu 2 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami dan terlebih lagi melakukan perintah di dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus yang menguatkan dan memampukan kami. Amin. Yeremia 7 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Sahabat Santapan Harian, adakah orang yang tidak ingin bahagia? Pasti tidak ada. Sebab semua orang ingin bahagia. Bahkan orang rela melakukan apa saja untuk mendapat kebahagiaan. Kepada kita hari ini ditunjukkan satu cara yang amat sangat sederhana agar orang dapat bahagia. Akan tetapi, walau sangat sederhana, bukan berarti mudah untuk dilakukan. Cara berbahagia adalah dengan mendengar suara Allah dan mengikuti jalannya. Ketika umat diminta untuk mendengar, umat juga diminta untuk taat.
Ketaatan itu ditunjukkan melalui kesediaan untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dengan sangat jelas, Allah mengatakan melalui Yeremia bahwa umat tidak mau mendengar dan memberi perhatian. Sebaliknya, mereka malah mengikuti berbagai rancangan dan kedegilan hati yang jahat. Mengapa untuk melakukan hal yang sederhana saja orang sering mengalami kesulitan? Sebab hal yang sederhana itu membutuhkan kesediaan dan ketaatan kepada Allah. Taat berarti bersedia menjalani setiap perintah yang diberikan, sepenuhnya tunduk kepada Allah. Mengenai tunduk dan taat, umat Yehuda pada waktu itu belum bisa melakukannya. Mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka tidak mau mendengar setiap perintah Allah yang disampaikan melalui para nabinya. Mereka adalah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bahkan walau sudah berulang kali diingatkan melalui para nabi. Bisa jadi umat pada masa kini juga seperti Yehuda, belum bisa taat. Ketidaktaatan adalah tanda umat yang tak mau mendengar Allah. Umat mengabaikan Allah. Bila umat sudah abai terhadap Allah, hal itu berarti mereka akan jatuh dari kebahagiaan. Bahagia bukan disebabkan oleh kesehatan, banyaknya materi, kawan, atau hidup tanpa masalah. Bahagia adalah ketika orang bersedia mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dengan mendengar dan melakukan perintah Allah, orang akan menjadi bahagia, apapun situasi dan kondisinya. Sederhana bukan? Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, terima kasih. Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan kini hidup kami bukanlah milik kami lagi, namun milik-Mu. Karena itu, kami berjanji untuk senantiasa mendengar dan melakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.